Oke, selamat malam. Kali ini kita barang sudah sampai ya. Yang sempat pending kemarin itu akan kita selesaikan, tapi ya tetap pelan-pelan ya dulur. Ya saudara-saudaraku itu. Ini yang tipe kecil kemarin. Dan saat ini untuk komponen saya itu ada peningkatan juga dari harga dan kualitas ya. Jadinya untuk spek harga 250 itu kami sudah tidak mengeluarkan ya. Walaupun bisa mengeluarkan itu sangat rentan, kualitas komponennya sangat rentan, jadinya kami nggak berani. Ini minimal ke 350 ya, minimal ke 350 harganya gitu. Ini nanti risetannya ini sudah kita buat yang apa ya, sudah kita buat yang bagus. Dan di sini sudah saya pakai yang versi terbarunya. Ini sudah saya pakai heatsink yang di sini ya untuk pendingin. Soalnya kalau yang tipe kecil CFDV 515 ini kalau untuk voltase besar itu di sini rada panas ya. Makanya saya tambahin heatsink biar meminimalisir. Sebenarnya nggak pakai heatsink pun nggak ada masalah gitu, cuman biar lebih sempurna lagi begitu. Ini tidak ada pembaruan berikutnya, tidak ada ya, pembaruan berikutnya tidak ada, cuman ini sudah pembaruan untuk terakhir ya, ini pembaruan untuk terakhir. Dan untuk risetannya tetap standar semua dripper yang dari sini. Ini standar karakternya itu clarity. Clarity adalah maksud dari kejelasan suara ya. Clarity itu adalah maksud dari kejelasan suara. Apa yang dimaksud kejelasan suara? Itu dari sub, low, mid, high. Nah itu dia menonjol semua begitu ya. Kalau di setel dripper aja ya. Terus yang versi awal ini untuk potenso dan inbalan itu kan kebalik hanya tulisannya. Kalau ini sudah kita perbaiki ya, sudah kita perbaiki, jadinya balance ya balance, inbalan ya inbalan, tapi potenso ya potenso. Ini sudah pada tempatnya. Kemarin itu kalau jalur masih sama ya kan, kalau jalur masih sama, cuman kebalik tulisannya kalau yang kemarin gitu. Sama di sini cuman nambah pendingin doang ya, cuman nambah pendingin aja, tidak ada pembaruan dari perangkat lain, cuman membalik tulisan ini dan menambah di sini pendingin begitu ya. Ini untuk CFDV yang 515 ya, untuk CFDV yang 515 begitu. Sekarang impor itu mahal dulu. Sekarang impor itu mahal. Dan kemarin itu saya ongkos kirimnya itu saya ngambil yang ekspedisi kilat ya. Ada ekspedisi murah itu ada, selain DHL Express. Kalau saya ngambilnya yang dari DHL Express ya gitu. Nah di sini ongkos kirimnya itu hampir, kurang lebihnya hampir 1 juta lah, orang 900 sekian kan. Saya minta yang kilat karena di sisi lain aku juga di sisi lain saya juga memikirkan kawan yang order
udah transfer. Nah itu saya meminimalisir nunggunya lama begitu. Untuk biaya cukainya itu lumayan mahal juga sih ya, hampir 550 untuk biaya cukai ya. Nih, nah, di sini. Nah ini kemarin untuk biaya cukainya. Untuk biaya cukainya itu di 542 ya, 550 lah ya. Ini untuk pembayaran biaya cukai, dan untuk untuk ordernya itu juga ketemunya ongkos kirimnya juga mahal banget begitu. Kemarin sebelum biaya cukai ada peraturan baru, itu masih gratis ya, di bawah 75 dolar itu gratis biaya cukai. Itu di sekitar tahun sebelum tahun 2020 ya. Dan di 2020 itu ada peraturan baru. Ada peraturan baru di tahun 2020 awal itu, yang tidak terkena biaya cukai itu adalah order dari impor 3 dolar. Wah, sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa. 3 dolar dari 75 itu menurun sampai 3 dolar. Kalau 3 dolar itu kita order apa? Impor biar nggak kena biaya cukai gitu loh. Permen. Kita order permen impor. Nah, itu kita nggak kena biaya cukai gitu loh. Harga 3 dolar loh. Harga 3 dolar order apa kita gitu loh. Order permen atau makanan ringan, nah itu mungkin nggak kena biaya cukai ya dulur. Soalnya peraturan untuk saat ini itu di bawah 3 dolar, nah itu nggak kena biaya cukai gitu loh, di bawah 3 dolar. Lah kita order apa kalau di bawah 3 dolar itu gitu loh. Padahal peraturan sebelum 2020 itu order sampai 70 di bawah 75 dolar itu kita nggak kena biaya cukai gitu loh. Kecuali di atas 75 dolar kita baru kena biaya cukai. Nah itu peraturan sebelum 2020. Begitu dulur. Oke, nggak panjang lebar. Ini kita eksekusi ulang. Dan untuk informasi ya, saat ini kita belum menjual PCB. Karena apa? Menjual PCB itu begini dulur. Oke, ini ibaratnya ya walaupun ini tata letaknya ini menuruti komponen yang ada, itu pakai originalan itu bisa bunyi. Hanya bisa bunyi ya, perlu digarisbawahi. Hanya bisa bunyi tapi tidak maksimal. Karena risetan yang aslinya itu ada banyak komponen yang berubah nilai, begitu ya. Banyak komponen yang berubah nilai, begitu. Dan saya tidak menjual PCB dan tidak pernah menjual PCB itu. Pertama itu, keduanya saya itu meminimalisir banyak pertanyaan gitu loh. Sedikit banyaknya harus mandu gitu. Nah itu yang saya paling nggak ada kesempatan gitu loh ya. Ya saya ada kesempatannya gimana gitu loh. Kalau dari pagi sampai sore saya standby nggak ada kerjaan ya mungkin bisa lah. Cuman kerjaannya cuman ngerakit-rakit gini aja itu mungkin bisa. Karena saya kan kerjaan pokoknya itu ada di bengkel motor. Jadinya pagi sampai sore saya ngurusin bengkel motor gitu ya. Bisanya ngerakit-ngerakit malam. Nah, terkecuali Jumat itu aku libur. Ya kadang-kadang walaupun libur itu bukan aku start mainan kayak gini dari pagi, ndak, tak buat istirahat dulu entah setengah hari atau begitu
aku pasti meluangkan waktu untuk istirahat juga di waktu saat Jumat libur ya. Begitu. Kalau nanti banyak pertanyaan dari pembeli PCB, saya jual PCB. Nah itu 1-2 orang oke. Kalau saya sudah menjual PCB kan otomatis banyak orang gitu loh. Lah itu wah ribet lah pokoknya. Nah di situ saya meminimalisirnya di situ. Dan untuk ini udah include input balan ya. Di sini udah include input balan. Dan sudah juga saya beberapa kali menerangkan untuk input balan ini sudah resetan, menyesuaikan dan menyetabilkan amplitudenya dan amplitudenya dripper ya. Ini sudah di reset. Jadinya input balan ini sudah sinkron dengan gain atau ya gain drippernya gitu loh. Gain drippernya dan kualitas suara drippernya itu di sini sudah sinkron. Begitu. Ini input balan ini ngefek banget lur ya. Diganti IC-nya aja ibaratnya gini, 4558 kita ganti NE5532 itu ngefeknya besar banget. Ya, terasa banget beda sama input balan yang beredar di pasaran yang standar-standar lah maksudnya ya. Begitu. Diganti juga TL072 atau AD823. Nah, itu efeknya besar banget gitu loh. Komponen yang di sebelah sini ini juga membawa karakternya. Input balan punya karakter sangat punya ya. Input balan punya karakter punya. IC-nya ini sembarangan juga karakternya juga berpengaruh begitu ya. Dripper juga kan ada risetan tertentu. Nah, ini sudah include input balan, jadinya tidak perlu memakai panel input balan susulan dari panel box ya. Karena begini dulur, beberapa kali kemarin saya jelaskan juga di sini saya akan jelaskan ulang untuk input balan itu apa sembarang nggak bisa mas. Ya saya katakan bisa-bisa, cuman harus bisa menyesuaikan juga antara input balan, antara drippernya dia bisa menerima nggak dipasang input balan gitu ya. Karena kalau nggak disesuaikan dulu, ada juga dripper enak. Sekali dipasang input balan, dia malah jadi nggak enak. Atau gainnya segini, setelah di input balan, jadinya segini. Terus karakternya begini, nanti pakai input balan panel, kita nggak menyesuaikan, ya jadinya nanti entah terlalu besar gain, entah terlalu kecil gain atau malah dengung begitu ya. Nah itu kalau nggak bisa menyesuaikan ya. Kalau perakit banyak yang bisa menyesuaikan tuh banyak. Saya maunya seperti itu, menyesuaikan dulu kalau emang dripper itu tidak ada input balan dan input balan itu mengandalkan yang di panel box. Nah itu saya merekomendasikan itu di reset dulu. Tapi ini sudah include input balan, nggak perlu mereset lagi. Apa kelebihannya input balan dan tidak input balan? Nah ini input balan sebagian orang kasat mata atau sebagian orang berpikir secara singkat itu hanya meminimalisir kalau memakai kabel panjang itu mengurangi meminimalisir frekuensi yang hilang atau pakai kabel snack atau gitu. Ya, itu saya betulkan. Emang seperti itu dan emang iya, atau pakai input yang terlalu jauh atau gitu emang iya ya. Itu input balan fungsinya seperti itu. Cuman tidak hanya seperti itu. Dulur ya. Kalau merakit power amplifier untuk outdoor atau indoor, itu saya rekomendasikan emang memakai input balan gitu loh. Wajib mas, wajib, sangat wajib sekali. Karena apa? Di sisi lain
kita kan punya 2 dripper ya, stereo seperti ini. Nah kan, ini tanpa input balan, ibaratnya ini tanpa input balan ya, tanpa input balan. Walaupun inputnya itu misah ya, ini perlu diketahui, walaupun inputnya itu misah sendiri-sendiri ya, itu sedikit banyaknya gain atau volume itu tarik-tarikan, walaupun dihambat pakai resistor ya. Walaupun inputnya itu dihambat pakai resistor, ada yang bilang 10 kilo lah, 15 kilo, 22 kilo, 5K6 dan segala macam, pakai kapasitor lah yang segala macam, tetap jadinya kadang-kadang yang satu dikecilkan, yang sebelahnya kayak ikut gitu, yang satu dibesarkan, sebelahnya kayak ikut, atau pokoknya tarik-tarikan antara kanan kiri. Nah itu kalau tidak memakai input balan. Tapi kalau memakai input balan fix 100%, tidak ada kendala seperti itu ya, tidak ada kendala seperti itu. Nah, kedua, untuk merakit power amplifier stereo itu diwajibkan resetan yang sama ya. Antara sini dan sini itu tidak ada perbedaan komponen atau tidak ada perbedaan nilai yang di dalam komponen seperti HEV. Di sini begini, di sini ada seri A kan jejer. Di sini ada seri A juga jejer ya. Antara dripper 1 dan dripper 1 kita itu harus memilih untuk 2 dripper ini yang sama gitu loh. Yang akan kita pasang ke 2 dripper. Yang C dan yang C itu juga kita usahakan sama, kita milihnya sebelum kita merakit untuk dripper stereo, begitu ya. Ini untuk semuanya, sampai TR, apalagi TR yang kecil-kecil ini, TR yang kecil-kecil ini kan feedback dengan TR input gitu loh, diferensial tuh ya. Itu resetan harus sama. Makanya sudah sering saya bilang, kalau mau order dripper stereo itu sekalian bilang saya mau order dripper stereo atau 2 dripper, jadinya risetku sama. Kalau nanti kawan ordernya cuma 1 terus nambah lagi 1, tidak mungkin saya bisa menghafal nilai HEV semua TR ini yang dibeli pertama kawan-kawan. Mas, saya pengen yang kayak kemarin 1 lagi untuk sebelah. Nah itu saya bingung. Ya walaupun bisa sama, itu ada perbedaan sekian persen yang enggak begitu kelihatan sih. Enggak begitu kelihatan perbedaannya ya, enggak begitu kelihatan. Cuman pasti ada perbedaan walaupun sekian persen begitu. Cuman saya rekomendasikan alangkah bagusnya, baiknya dan maksimalnya risetan itu kalau emang pesen stereo, stereo sekalian. Kalau emang mono, ya mono gitu loh ya. Begitu kawan. Ini masih di dunia kelas AB ya, karena saya seneng kelas AB sih. Cleanerannya itu saya masih suka begitu. Nah ini dulur ya. Ini untuk penjelasan masalah-masalah itu. Dan seperti biasa dulur, kalau yang beli ini nanti di sini biasa servo seperti biasa. Kalau saya emang jujur, kalau ngerakit kayak gini ini nggak bawa kabel, dan ini pun nggak tak kabelin langsung ya. Ini pun tidak tak kabelin langsung, terus tak kasih kabel langsung ke biasa servo itu enggak, karena aku nggak ada kabel juga. Kabel isi 3 aku nggak ada dulur. Cuman kemungkinan nanti cobalah saya usahakan, kemungkinan ya nanti order kabel kemungkinan. Tapi kalau yang belum ada kabel ya itu tinggal ngasih kabel aja terus ditempelkan ke heatsink. Karena saya untuk biasa servo memakai C4793 ya, pakai 4793 bukan MGE. Kalau MGE nanti masih dikasih isolator, jadinya terlalu ribet. Saya pakai yang TR ini,
C4793 langsung kabelin terus dibaut tanpa isilator langsung kan, nggak bakalan konslet ke pendingin gitu. Jadinya ini dikabelin terus ke heatsink. Suple 32 sampai ke 55 VAC-CT dari trapo itu untuk resetan bias itu kawan nanti bikin 0,35 sampai 0,40 maksimal ya. Jadinya di skala 20 VDC itu kawan risetnya untuk bias nyetingnya itu 0, di atas 0,35 atau pas 0,35, di bawah 0,40. Dah itu aja. Mau 0,46, 47, 48, mau 0,36, 35 atau 37, 38. Nah, itu terserah. Yang penting di bawah 40, minimalnya di 0,35. Nah, itu ya untuk bias. Kalau DCO ya kawan menyesuaikan aja lah, yang paling rendah gitu aja. 0,001 apa 00005 di 200 mV itu enggak masalah, atau 600 mV atau 200 mV, yang penting skala milivolt ya. Begitu untuk DCO. Dan kalau di CT 65 sampai 75 ini maksimalnya di 75 ya. Maksimal ini itu kok 75 ya? Ya, 70. Maksimal dripper yang putih ini nanti untuk risetannya yang ini ya, yang ini yang bicarakan. Kalau yang kemarin itu saya rekomendasikan sampai 65 ya. Tapi kalau yang sekarang untuk ini itu saya rekomendasikan maksimal di 70 ya, 75 lah. Maksimal di 75 VAC-CT dari trapo ini. Yang untuk sekarang ya. Ini maksimal ada di 75 VAC-CT. Kalau sudah memakan voltase di 65 sampai 75 volt CT, bias 35 adalah maksimalnya ya, 0,35. Dari mulai 0,25 ya, 0,025 sampai 0,35 maksimal. Di atas 0,25, di bawah 0,35. Begitu. Ini untuk bias kalau suplai di 60 sampai 75 VAC-CT ya. Oke, kawan. Itu untuk penjelasannya ya. Kalau potenso ini langsung, nanti potensonya dikabelin ke sini langsung, kaki 1, 2, 3. Ini potenso ya kan, potenso kaki 1, 2, 3 dikabelin. Nah, ini kalau pakai unbalan ini nomor 1 dan nomor 2. Ini untuk 2 kabel unbalan. Tapi kalau inbalan, nah itu 1, 2, 3 ini pakai semua ya. Kalau pakai unbalan nomor 3 ini biarkan, nggak usah di jumper ke ground atau nggak usah digabung-gabung, pokoknya dikosongkan ya. Begitu. IC standar saya tetap masih dominan di TL072 ya. Di IC TL072, tapi yang emang bener-bener original begitu. Oke, dulur. Saya mau lanjut dulu menyelesaikan pesanan yang besar ya. Menyelesaikan pesanan yang besar ini tinggal 2 lagi, perakitan 2 lagi, dan ada yang order V2 juga ya. Ini nanti tak rakitkan, dan ini masih dalam tahap penanaman komponen dan
belum kita solder-solder, masih nanam-nanam ya. Ini untuk pesanan di 80 VACCT. Kalau di atas 75 atau gitu nanti rekomendasikan ini ya. Apa perbedaan ya, beda jauh no. Dripper besar dan kecil itu kualitasnya untuk tendangannya itu beda jauh begitu. Oke, kita lanjut dulu. Untuk perakitannya ditunggu yang order-order yang sudah ke pending lama ya. Dan minta maaf ini, soalnya kan barangnya juga baru datang begitu ya. Oke, selamat malam, selamat istirahat, dan saya mau lanjut kembali. Oke.